Kekuatan dari mimpi dan intuisi. Nah, di sini saya ingin membahas tentang kekuatan powerful dari sebuah mimpi dan intuisi yang akan menuju ke mimpi tersebut. Banyak sekali orang ya, itu yang meragukan dirinya sendiri tentang apa yang ingin mereka capai di hidup ini. Ini satu hal yang harus kalian tahu ya, bahwa hidup ini itu cuma sekali. Jadi, karena hidup ini cuma sekali, saya pikir ya, saya harus mencapai sesuatu yang tidak saya akan sesali seumur hidup saya gitu. Seperti yang saya udah share sama mimpi saya ya. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan saya ingin punya 1 miliar liquid cash. Ingat ya, liquid cash. Jadi uang yang bisa dicairkan itu dalam bentuk 1 miliar. Mungkin beberapa orang akan tertawa. Itu uang yang gede banget gitu. Itu uang yang nggak sedikit gitu. Kalau misalkan nih, kelas saya nih sebagai seorang karyawan, itu kayaknya tuh nggak mungkin banget. Tapi saya yakin satu hal ya, saya tuh pelajari banyak orang sukses tuh lumayan banyak lah. Dimana semua orang sukses itu berawal dari sebuah mimpi. Mimpi itu gratis kok. Tapi pertanyaannya, apakah mimpi itu harus yang realistis atau mimpi itu tidak terbatas? Nah, menurut saya ya, menurut saya pribadi, kita dalam hidup ya harus selalu punya dua kemungkinan. Satu kemungkinan itu kemungkinan yang realistis, dan yang kedua tuh harus punya mimpi yang sangat di luar nalar gitu. Karena apa? Karena saya yakin semua manusia itu ya punya kemampuan ya di luar apa yang kita pikirkan gitu. Sementara nanti ketika kita nih punya pikiran ya, misalkan nih, saya punya pikiran ingin bermimpi punya 1 miliar pertama saya. Dengan saya punya mimpi 1 miliar, saya tidak mungkin dong mengerjakan sesuatu yang nilainya itu cuman 10 juta, cuman 20 juta. Ya pasti saya mengerjakan sesuatu itu yang bisa mendapatkan uang ke 1 miliar tadi. Nah, nanti ketika saya mulai melakukan nih, misalkan saya kan sekarang tuh sebagai seorang karyawan ya. Nah, saya tuh karena saya punya mimpi 1 miliar tersebut, setiap hari saya memikirkan gimana caranya saya dapetin 1 miliar gitu. Meskipun keadaan saya sekarang ya, misalkan lagi minus, terus saya ngukur diri sendiri nih. Oh, saya cuma seorang karyawan, gaji saya juga cuma berapa gitu. Tapi itu tidak lantas membuat mimpi-mimpi saya itu menjadi hilang gitu. Mungkin di sini juga akan banyak sekali ya orang yang mikir, apa sih mimpi itu harus selalu materi, materi, materi. Toh hidup ini tuh nanti pasti akan berakhir, uang yang kita dapat juga akan diturunkan ke anak, terus kita juga akan meninggal gitu. Nah, tapi kalian tuh picik banget gitu kalau misalkan kalian mikir kalau mimpi kalian itu cuman serendah materi gitu. Pengen punya motor, pengen punya handphone, atau misalkan pengen punya rumah. Udah gitu, udah gitu. Apakah mimpi kalian itu serendah itu gitu? Mimpi saya tuh beda gitu. Saya tuh ketika saya ya punya 1 miliar pertama saya tuh mikir kok, nah, kenapa saya sekarang tuh mulai di hal-hal edukasi dan motivasi seperti ini? Karena saya mikir ya, karena saya mikir jangka panjang. Jangka panjangnya saya ingin ya membagikan edukasi ke banyak orang. Meskipun saya juga ini harus banget dapat edukasi, tapi seenggaknya hal-hal yang sudah saya dapat, ilmu-ilmu sedikit ilmu saya yang saya dapat dari orang-orang sukses itu gitu ya, dari internet, dari banyaklah dari lingkungan gitu, misalkan dari atasan-atasan kerja saya gitu. Saya ingin bagikan dalam format video saya gitu. Jadi kedepannya saya tuh bukan cuman 1 miliar itu tok itu udah ya nggak gitu juga. Jadi kedepannya ya saya bermimpi ketika saya sudah punya 1 miliar ini mimpi terdekat saya. Ya saya ingin bahagiain orang terdekat saya gitu. Jadi bukan 1 miliar terus saya tiba-tiba keliling dunia terus beli misalkan beli-beli kendaraan, beli-beli handphone, saya nggak pernah kok mikir ke situ. Tapi saya mikir, ketika saya punya 1 miliar, saya bisa bantu lebih banyak orang. Ketika saya punya 1 miliar, saya bisa bahagiain sekeliling saya gitu, keluarga saya, anak istri saya, ibu saya mungkin bisa umroh berkali-kali, bisa haji juga gitu. Anak saya mungkin pendidikannya tuh bisa tercukupi gitu. Terus istri saya juga bisa tercukupi. Itu mimpi terdekat saya. Nah, mimpi terjauh saya itu ketika saya punya 1 miliar ya. Mungkin ya, saya bisa punya edukasi sendiri gitu. Bisa mengedukasi banyak orang. Karena kalian harus tahu ya,
harus tahu di Indonesia ini itu kan kalian kalau bisa kan kalian tracking di internet itu IQ orang Indonesia itu rata-rata ya 78 itu beda sedikit sama monyet. Beda sedikit sama monyet. Jadi kalau misalkan kalian menganggap bahwa misalkan Indonesia ini itu gelap, ya jangan salahin karena IQ mereka tuh ya sedangkal itu gitu. Ini saya kasih contoh paling real ya IQ. Saya melipir sedikit dulu ya tentang lapangan kerja. Kenapa Indonesia gelap itu bisa digaungkan di negara ini? Karena IQ di negara ini itu memprihatinkan banget. 78 kalau misalkan saya bilang 78 itu sangat make sense banget dengan SDM yang ada di kita gitu. Kalian tahu nggak? Saking rendahnya IQ di sini itu tidak bisa membedakan ya antara mencari uang di tahun 2000-an, di tahun 2005 misalkan atau 2010 dengan 2025. 2025 itu kalau menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, 2025 itu kalian punya handphone, kalian punya kuota, nggak usah punya modal usaha, itu udah sangat cukup untuk kalian mendapatkan uang gitu. Ya, apalagi kalian punya motor, apalagi kalian misalkan eh, punya keahlian, itu harusnya orang itu jangan selalu berpikir tentang kerja itu harus UMR, kerja itu harus pakai seragam, terus kerja itu harus gajinya berapa. Ya lakuin aja yang ingin kalian lakuin gitu. Misalkan nih, kalian tuh kan ngerintis. Kalian nih misalkan dong nih, kalian punya handphone, kalian punya kuota. Apa sih yang bisa kalian lakukan? Ini gampang banget. Saya juga nih, misalkan nih, bikin jadi konten kreator misalkan. Mulai dari konten kreator, apakah konten kreator itu berbayar? Jelas iya, berbayarnya itu apa? Kuota. Kalian tuh cuma nonton YouTube, terus misalkan ngetik-ngetik di chat GPT, terus misalkan kalian buka kamera seperti ini, kalian bisa dapat duit juga kok. Nanti bisa melipir lagi ke affiliate misalkan, atau misalkan ke online shop, kalian iklanin lewat konten. Itu banyak banget yang bisa kita lakuin gitu. Atau misalkan kalian dropship, jual di Facebook, jual di Instagram, itu banyak banget yang bisa kalian lakuin. Tapi negara ini tuh nggak mikir ke sana. Mikirnya tuh, oh kita harus kerja, harus punya lapangan kerja. Yang selalu kalian gaungkan tuh ya, bukan benci ya. Tapi coba pikirlah itu, kenapa ya setiap orang itu selalu meneriakan 19 juta lapangan kerja. Sementara yang meneriakan itu, dia punya handphone, dia punya kuota. Itu bayangkan, segoblok apa gitu orang itu. Mungkin orang itu pintar juga. Saya yakin sih orang-orang yang kayak gitu tuh, mereka itu ya, IQ-nya tuh lumayan berlebih ya. Tapi karena mereka lihat bahwa Indonesia itu IQ-nya itu sangat rendah sekali, mereka membuat sebuah narasi di mana hal paling paling powerful di dunia ini itu adalah adalah atensi. Mereka tuh ingin dapat atensi kalian. Jadi jangan pikir ya, orang yang meneriakan seperti itu tidak ada maksud di belakangnya. Jadi marilah berpikir ya, apa sih yang bisa kita lakuin di dunia yang serba kompetitif ini? Jangan mikir, oh pemerintah nanti kalau nggak buka lapangan kerja saya nanti miskin. Kalau pemerintah nggak buka lapangan kerja nanti saya nganggur. Ya nggak gitu juga. Orang kalian kok yang selalu hujat sana, hujat sini, hujat si ini, hujat si itu. Hujat pakai apa coba? Pakai handphone kan? Di media sosial. Berarti kalian ngerti di media sosial, punya handphone, punya kuota. Makanya kalian bisa maki orang di internet. Tapi yang kalian lakuin kan nggak yang menuju ke arah uang. Nah stop ya, udah terlalu jauh saya melipir dari bahasan saya tentang mimpi. Nah di mana ya, kenapa mimpi saya itu menjadi itu yang sangat penting sekali untuk saya? Karena lewat mimpi ya, pikiran kita itu akan terus berevolusi. Yang saya bilang tadi di awal, ketika saya punya mimpi 1 miliar, action saya tuh nggak mungkin kan dia menghasilkan uang 10.000, 20.000, 50.000 itu nggak mungkin banget. Karena tujuan saya tuh 1 miliar. Kalian coba bayangin ya, dengan saya dapat uang sehari 50.000, itu mau ke 1 miliar tuh gimana caranya? Itu hampir mustahil gitu. Kenapa? Karena yang kalian pikirin, ini 10.000 nih dapat, saya harus makan juga, saya harus kasih anak juga, saya harus kasih istri juga, ya nggak mungkin. Kalau misalnya kalian pikir seperti itu, ya jangan salahin orang yang punya mimpi gede dong. Itu salahinnya pikiran kalian. Kenapa pikiran kalian itu bisa serendah itu gitu? Ketika saya punya mimpi 1 miliar, yang saya lakuin tuh pasti saya harus bergerak, harus berjalan di sesuatu yang bisa mendatangkan uang tuh unlimited. Misalkan doang, saya membuat konten ya. Ini tuh
kalian tahu hasilnya tuh pasti unlimited. Kalau misalkan dong nih, setahun ke depan atau misalkan 5 bulan ke depan, ini misalkan konten saya tuh meledak gitu, view-nya itu misalkan 10 juta. Saya bisa dapat uang tuh berapa puluh juta dari hanya video ini doang. Terus saya misalkan nih, public speaking saya juga jadi lebih bagus. Saya nanti bisa melipir ke affiliate. Affiliate kalau kalian tahu ya, itu penghasilannya tuh pada gede banget gitu. Dapat 10 juta, 100 juta, 200 juta, itu mungkin banget dari affiliate. Terus apa lagi? Nah, ketika saya ngerti konten, itu saya bisa banget nggak? Bisa jadi mungkin ya, jualan produk digital, atau misalkan nanti saya melipir lagi ke ads, melipir lagi mungkin ke online shop. Itu banyak banget yang saya bisa lakukan. Tapi intinya, saya harus lakuin sesuatu hal yang bisa mendatangkan uang itu unlimited. Sesuatu itu ya, pikiran itu muncul ketika saya punya tujuannya atau goalnya itu yang gede. Kalau saya punya goalnya, misalkan saya pengen punya motor NMAX doang, ya saya nggak usah ngelakuin kayak jadi konten kreator, terus harus jualan produk digital, harus misalkan affiliate, atau misalkan punya sampingan-sampingan side hustle yang lain. Ya nggak usah itu, ya udah. Saya misalkan nih kerja saya nih sekarang misalkan jadi karyawan, ya udah jadi karyawan aja, itu udah lebih cukup kok. Kalau misalkan mimpi saya tuh cuman NMAX doang mah, ya kan? Nah, jadi itulah pentingnya sebuah mimpi. Karena dari mimpi tersebut itu muncullah sebuah intuisi. Apa sih intuisi tersebut? Hal yang kita lakuin itu akan menuju ke arah sana. Nah, yang saya selalu bilang tadi, saya ini punya tujuan 1 miliar nih. Nggak mungkin kan saya menjadi seorang karyawan doang. Nggak mungkin kan? Jadi saya berpikir ulang, apa yang bisa saya lakukan setelah saya menjadi seorang karyawan? Ya, saya mencari sesuatu yang bisa mendatangkan uang itu unlimited. Ya, contohnya jadi content creator seperti ini, jualan produk digital, atau misalkan jualan online shop, atau misalkan affiliate produk, itu kan banyak banget. Nah, tapi pemikiran tersebut itu tidak akan muncul ketika tujuan kita itu ya cuma 10 juta, cuma 20 juta, cuma 30 juta. Jadi, di video ini saya ingin memberikan sebuah motivasi bahwa kita ya sebagai manusia itu punya kekuatan berpikir itu yang tanpa batas gitu. Jadi kalian jangan meremehkan diri kalian sendiri gitu. Kalau misalkan kalian punya mimpi yang besar, tapi tanya terbalik kepada diri, apakah mimpi yang kalian taruh itu udah layak untuk kalian perjuangin? Karena hidup ini kembali lagi, hidup ini tuh cuman sekali. Masa sih dengan hidup yang cuman sekali ini kalian tidak ingin ngambil resiko tuh yang maksimal gitu? Ya misalkan kalau kalian, misalkan saya punya tujuan 1 miliar pertama saya nih. Tapi saya nih kepleset nih di tengah jalan. Ya mungkin saya bisa tetap punya uang misalkan 100 juta. Daripada kalian nih misalkan, kalian punya mimpi 10 juta misalkan. Ya kalian mentok-mentok dapat duit 1 juta, bener nggak? Karena kalian nggak akan pernah berpikir untuk dapetin uang 50 juta, nggak akan berpikir dapetin uang 100 juta, nggak akan pernah berpikir dapetin uang 200 juta. Jadi mulai bentuk diri kalian untuk terus berevolusi secara pikiran dulu aja. Dimulainya dari apa? Ya dari mimpi tersebut. Karena mimpi itu sangat powerful ya. Kita sebagai manusia ini dianugerahi critical thinking ya, kekuatan untuk berpikir dan naluri untuk mengerjakan sesuatu gitu. Jadi manfaatkan itu untuk mencapai apapun yang ingin kalian lakuin dengan mimpi tersebut. Dengan mimpi tersebut maka akan muncullah ya action yang menuju ke arah sana gitu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, bahwa ketika saya punya mimpi 1 miliar, nggak mungkin saya mengerjakan sesuatu yang hanya mendatangkan uang 10.000, 20.000 itu. Mungkin itu yang bisa saya paparin di video kali ini. Semoga poinnya sampai, semoga poinnya bermanfaat. See you next video.